Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin alaina. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan, ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempercayakan usia kepada kita. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan dilipat gandakan amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara teman kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang di bulan Ramadan kemarin masih bersama dengan kita, melaksanakan tarawih bersama, saum bersama, aktivitas bersama. Tapi di Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita. Bersyukur kepada Allah, Allah masih mempercayakan usia kepada kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan berbagai amaliyah ibadah di bulan penuh berkah ini. Besar harapan kita, semoga amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pertanyaan, andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, akankah kita menyia-nyiakan qiyamul lail? Akankah kita menyia-nyiakan saum kita? Akankah kita membiarkan Ramadan berlalu tanpa qiraatul Quran, tanpa amalan-amalan istimewa, tanpa amalan-amalan khusus? Andai kita tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, tentu kita akan maksimal dalam beribadah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, kita sudah masuk di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Kalau kita analogikan kepada sebuah pertandingan, 10 hari pertama adalah babak penyisihan, pesertanya banyak. 10 hari kedua adalah babak semifinal, peserta mulai berkurang. Dari surau ke surau, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Di 10 hari pertama rata-rata penuh dengan orang yang beribadah. Di 10 hari kedua rata-rata berkurang jumlahnya, karena yang masih bertahan mereka adalah pemain-pemain terbaik. Apalagi kalau kita masih terus bertahan sampai 10 hari ketiga, yaitu babak final, di mana 10 hari ketiga Allah siapkan sebuah medali terbaik, sebuah reward terindah, yaitu Lailatul Qadar. Ibadah di malam itu nilai pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah, target tertinggi dari pelaksanaan ibadah saum, Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Pribadi yang bertakwa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Al-Baqarah ayat 185. Target puncak dari saum kita adalah wala'allakum tashkurun. Dengan saum kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Saum adalah al-imsaku anil muftir, menahan diri dari yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubi samsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik ia orang kaya atau orang tak punya, apakah ia pejabat ataukah masyarakat, semua merasakan sama. Bagaimana haus, bagaimana lapar. Haus dan lapar kita hanya di siang hari. Begitu waktu maghrib tiba, waktu berbuka tiba, makanan dan minuman, aneka makanan tersaji di hadapan kita. Kita pun kenyang, haus pun hilang dari tubuh kita. Tapi tumbuhkan rasa peduli kita. Tengoklah di sana, tengoklah tetangga kita, tengoklah sahabat kita. Ada di antara mereka yang diuji dengan keterbatasan harta, yang diuji dengan kekurangan materi. Mereka lapar, mereka haus, bukan hanya di siang hari, tapi mereka haus dan lapar di sepanjang hari. Mereka haus, mereka lapar bukan hanya di bulan Ramadan.
mereka haus, mereka lapar mungkin di sepanjang tahun. Ramadan hadir kepada kita agar kita menumbuhkan rasa peduli kepada sesama. Sebagai bentuk rasa syukur, maka kita pun harus berbagi kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, 5 menit sebelum waktu berbuka tiba, makanan sudah ada, minuman sudah tersaji, perut kita lapar, kita pun haus. Di rumah tidak ada orang, kita tidak berani memakan dan meminum makanan tersebut, walaupun makanan itu halal. Walaupun di rumah kita tidak ada orang. Kenapa? Karena disitulah latihan tertinggi dari saum. Bagaimana kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Wal muhaqiqu la yara ghairallah. Iman tertinggi, iman hakikat, kekokohan tauhid tertinggi adalah wal muhaqiqu la yara ghairallah. Bagaimana kita mampu menghadirkan apa yang kita lihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian, bukan kejadian yang kita lihat, tapi kita mampu melihat sang pendesain setiap kejadian. La mauzuda illallah. Di sini begini, saya adalah desain Allah. 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, side plan, desain sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La mauzuda illallah. Iman tertinggi adalah kita mampu menghadirkan Allah dalam setiap saat. Al-Baqarah ayat 183, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah saum adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa iman yang dipanggil? Karena Ramadan, saum adalah ibadah sirriyah. Yang tahu bahwa kita sedang saum atau tidak hanya kita dan Allah. Salat kelihatan gerakannya, sedekah kelihatan uang yang diberikannya, haji dan umroh kelihatan berangkatnya. Sementara saum, yang tahu kita saum atau tidak hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saum karena teman, kita saum karena istri, istri saum karena suami, anak saum karena orang tua saum karena anak. Banyak tempat yang terbebas dari pengetahuan mereka. Tapi kalau kita saum karena iman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kita berada, di situ Allah bersama kita. Tidak ada satu detik waktu, tidak ada satu titik tempat yang terbebas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perbuatan zahir, perbuatan batin Allah tahu. Niat baik dalam hidup kita sudah tercatat sebagai amal kebaikan di hadapan Allah. Niat baik di bulan Ramadan, al hasanatu bi asri amsaliha illa sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan di bulan ini Allah balas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Inilah Ramadan. Ramadan hadir kepada kita, riyadatul akidah, melatih keimanan kita. Semakin kokoh iman kita, semakin kuat iman kita. Dibuktikan ibaratun anit tasdiki biqalbi wa iqrari bil lisan wal amali bil arkan. Keyakinan yang membaja dalam hati. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun tubuh terasa lemas, tapi kita sedang menunaikan sebuah perintah yang di dalamnya menggadaikan keimanan. Kita mampu melaksanakan saum karena kekuatan yang membaja di dalam hati kita. Ibaratun ani tasdiki biqalbi wa iqrari bil lisan, terucap dalam ucapan kita di bulan Ramadan. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi saum kita adalah fa in sumta, apabila kalian saum, kata Rasulullah, fal yasum sam'uka, saum pula telingamu, wa basaruka, saum pula matamu, wal lisanuka, saum pula lisanmu, anil kadibi wal ma'as, dari perkataan dusta dan maksiat kepada Allah. Di bulan Ramadan, kalau ada orang yang ngajak berbohong kepada kita, kita berkata, inni shaimun, maaf aku sedang saum. Bahkan di bulan Ramadan, Ramadan adalah bulan Quran. Keseharian kita diisi dengan qiraatul Quran. Kita senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan turun Al-Quranul Karim. Ramadan mulia dan berkah karena ada Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, dari Mafi'il Millah ke langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berubah menjadi Sayyidul Malaikah, raja dari setiap malaikat. Al-Quran turun pada satu malam. Malam itu berubah menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam itu berubah menjadi lebih baik dari 1000 bulan karena turun Al-Quran di malam itu.
Al-Quran turun pada satu malam, malam 17 Ramadan, yauma taqal jam'an, tatkala bertemunya dua pasukan besar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayam, raja dari setiap hari. Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berubah menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Dari 124.000 nabi, dari 114 nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul. Rasulullah adalah pemimpin para nabi karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Yang lebih dahsyat, Pak, Al-Quran diturunkan di sebuah tempat. Tempat itu gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, air sulit ditemukan di situ. Al-Quran turun di kota Mekah disebut dengan ayat Makkiyah. Al-Quran turun di kota Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Al-Quran turun di situ. Di kota Mekah sulit mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Di kota Madinah dan Mekah sulit mencari pohon mangga, tapi buah mangga melimpah ruah. Di kota Mekah dan Madinah hese neangan kebon, tapi daging leuwih murah tinimang beas. Itulah berkahnya Al-Quran. Al-Quran dibaca di sebuah rumah, rumah itu bercahaya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Inilah hebatnya Al-Quran. Kita sedang sakit, baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa wa rahmah. Allah sembuhkan sakit kita. Bukan hanya sakit lahir, sakit batin pun disembuhkan oleh Allah melalui bacaan Al-Quran. Ekonomi kita sedang sakit. Tidak selamanya kita di atas, terkadang kita di bawah. Tidak selamanya kita dipuji, terkadang kita dicaci. Naik turun kehidupan. Yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur agar naik lagi kehidupan kita. Qiraatul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Rumah tangga terkadang digoyang dan dihantam dengan badai kehidupan. Tertanam di hati suami melihat wanita lain terkadang lebih indah daripada wanita yang ada di rumah kita, lebih istimewa daripada istri yang ada di rumah kita. Baca Al-Quran, Allah sembuhkan semua penyakit, termasuk penyakit rumah tangga. Sulit mendidik anak, sulit berbakti kepada suami, sulit mendidik istri. Apapun penyakit-penyakit kita, dengan membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa wa rahmah. Jangankan paham, jangankan dihafal, jangankan kita mengamalkan, hanya tilawah. Al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran walaupun hanya dibaca bernilai ibadah di hadapan Allah. Iman berbicara tentang itu. Dengan saum kita harus semakin yakin dan sempurnakan siam kita. Dengan Ramadan cintai Al-Quran. Dengan keimanan kita senantiasa membaca Al-Quran. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Khudma sofa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.